Napoleon Bonaparte, seorang jenderal kecil dari pulau kecil yang mengubah wajah Eropa dengan satu ambisi, kekuasaan mutlak. Dia bukan bangsawan, tapi mahkota raja-raja diletakkannya di bawah kakinya. Dia lahir saat Prancis bergolak dan naik ketika kekacauan jadi norma. Dia dijuluki jenius militer, tapi juga diktator haus perang. Dari medan tempur di Mesir hingga salju Rusia, Napoleon membangun dan menghancurkan kekaisaran Eropa hanya dalam satu generasi. Tapi, bagaimana seorang anak dari Korsika bisa menjadi kaisar Prancis dan ditakuti dunia? Apa yang membuatnya disanjung sebagai penyelamat sekaligus dibenci sebagai tiran? Dan kenapa, meskipun sudah lama mati, nama Napoleon masih terus hidup dalam sejarah dunia? Inilah kisah Napoleon Bonaparte, penguasa paling ambisius yang pernah lahir dari revolusi. Bagian 1. Awal yang biasa, ambisi yang tidak biasa. Napoleon lahir tahun 1769 di Ajaccio, Korsika, pulau kecil yang baru saja diambil alih oleh Prancis dari Genoa. Ayahnya bangsawan kecil yang setia pada Prancis, ibunya religius dan keras. Dari kecil, Napoleon pendiam, cerdas dan suka membaca sejarah perang. Di usia 9 tahun, ia dikirim ke Prancis untuk belajar militer. Tapi sebagai orang Korsika, dia dianggap asing, diejek karena logat dan status sosialnya. Itu membuat Napoleon berbeda, pendendam, tapi tekun dan penuh ambisi. Saat revolusi Prancis meledak tahun 1789, segalanya berubah. Raja digulingkan, kekacauan melanda, dan Napoleon melihat satu hal, kesempatan. Bagian 2, naik lewat kekacauan. Tahun 1793, di usia 24 tahun, Napoleon merebut pelabuhan Toulon dari pasukan loyalis raja. Itu jadi awal karier militernya. Ia dipromosikan cepat. Dia terus naik. Di medan tempur Italia dia menang besar. Melawan Austria, pasukan bayaran, dan kekuatan lama Eropa, Napoleon membuktikan satu hal, dia bukan jenderal biasa. Strateginya cepat, berani, dan tak terduga. Ia memukul musuh sebelum mereka siap. Ia tak ragu bertaruh besar. Dalam beberapa tahun, rakyat Prancis memujanya. Tapi dia tidak puas. Tahun 1798, ia menyerang Mesir, berharap mengganggu jalur Inggris ke India. Secara militer, ekspedisi itu gagal, tapi nama Napoleon semakin besar. Ia kembali ke Prancis dan menemukan negara kacau, pemerintahan lemah, ekonomi runtuh, rakyat lelah. Lalu tahun 1799, dia melakukan kudeta. Dengan dukungan militer, Napoleon mengambil alih kekuasaan. Republik Prancis mati, konsulat lahir, dan Napoleon jadi penguasa de facto. Bagian 3. Dari konsul menjadi kaisar. Tahun 1804, Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis. Ia tidak ingin hanya jadi pemimpin militer, tapi simbol, penguasa, legenda. Lalu dimulailah ambisi terbesar Napoleon, menguasai Eropa. Ia memimpin tentara besar, menaklukkan wilayah demi wilayah. Dia membentuk negara boneka, menempatkan saudaranya sebagai raja. Di puncaknya, ia menguasai sebagian besar Eropa daratan. Tapi kekuasaan membawa musuh. Inggris tidak pernah tunduk. Rusia menjadi ancaman, dan pemberontakan muncul di Spanyol. Bagian 4. Kekaisaran dan perang tanpa henti. Napoleon ingin menciptakan Eropa baru, tapi itu artinya perang tak berujung. Prusia, Austria, Rusia, dan Inggris semua bergabung untuk melawan Prancis. Tapi berkali-kali, Napoleon menang. Di Austerlitz, dia menghancurkan pasukan gabungan Austria dan Rusia. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi raja-raja di Eropa. Kekaisaran Prancis membentang dari Spanyol ke Polandia. Namun, kekuasaan itu rapuh, dan musuhnya tak pernah menyerah. Tahun 1812, Napoleon membuat kesalahan terbesar, menyerang Rusia. Ia membawa lebih dari 600.000 pasukan, tapi tak siap menghadapi salju, kelaparan, dan taktik bumi hangus Rusia. Saat mundur, pasukannya dibantai musim dingin, kurang dari 100.000 yang selamat. Bagian 5. Kejatuhan dan pengasingan. Koalisi Eropa bangkit. Di Leipzig, Napoleon kalah. Tahun 1814, ia dipaksa turun takhta dan dibuang ke Pulau Elba. Tapi Napoleon belum selesai. Tahun 1815, ia kembali, mendarat di Prancis. Tentara dikirim untuk menangkapnya. Tapi saat bertemu, mereka malah berseru, "Vive l'Empereur!" Napoleon kembali berkuasa. Inilah 100 hari. Namun, kekuatan Eropa bersatu lagi. Di Waterloo, Belgia, pasukan Napoleon kalah total dari Inggris dan Prusia.
Ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik. Di sana, jauh dari dunia, Napoleon menghabiskan sisa hidupnya, sakit, kesepian, tapi masih menulis dan memikirkan sejarah. Tahun 1821, di usia 51, Napoleon meninggal dunia. Penutup, warisan yang abadi. Napoleon hanya berkuasa selama 15 tahun, tapi dalam waktu sesingkat itu, ia mengubah dunia. Dia membentuk ulang hukum, membongkar sistem feodal, dan menanam ide nasionalisme modern. Ia adalah revolusioner yang akhirnya jadi kaisar, diktator yang lahir dari demokrasi. Sebagian menyebutnya tiran haus darah, yang lain menyebutnya jenius militer terbesar sepanjang masa. Tapi yang pasti tak ada tokoh Eropa lain yang warisannya begitu luas dan kontradiktif. Nama Napoleon masih dipelajari di sekolah militer, dicetak di buku sejarah, dan diabadikan dalam budaya pop. Dia kalah, tapi jejaknya tetap akan selalu tertanam. Karena Napoleon bukan hanya tentang kemenangan dan kekuasaan. Dia adalah cermin ambisi manusia yang tak terbendung.